Dengan berkebun organik di tengah pemukiman seperti ini, kita jadi bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Kemudian juga secara fisik kita lebih sehat ya, karena akan lebih banyak bergerak di kebun. Kenapa kami memilih organik? Karena ini sesuai dengan niat kami ya. Kita ingin menyediakan sayuran yang sehat untuk masyarakat dan juga pemakaian lahan yang kami ingin berkesinambungan. Jadi tidak hanya dipakai beberapa saat saja kemudian lahannya mati karena terlalu banyak pupuk kimia, tetapi kami ingin lahannya itu bisa sekalian kami melestarikan lingkungan. Assalamualaikum Pak Samen. Sehat Pak Samen? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana kondisi sayur hari ini nih? Ya, alhamdulillah. Sayur ini ada kebaikan juga. Bagus ya. Kan besok insya Allah kita panen ya. Ini gimana Pak Samen kale yang curly? Yang kemarin nyoba itu jadi ya? Jadi alhamdulillah. Yang kecil-kecil ya? Alhamdulillah. Ini setekan baru. Perkenalkan, nama saya Ferdi. Kesibukan saya sehari-hari sebagai pengelola Persada Farm Bogor. Kebun kami berada di Perumahan Taman Sari Persada Bogor, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal Bogor. Jadi pada tahun 2021 itu kita mengalami pandemi ya. Waktu itu alhamdulillah banyak permintaan, malah semakin banyak ya permintaan sayur organik dari masyarakat semakin banyak. Mungkin seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk gaya hidup lebih sehat dan juga untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya gitu ya. Kenapa kami memilih organik? Karena ini sesuai dengan niat kami ya. Kita ingin menyediakan sayuran yang sehat untuk masyarakat dan juga pemakaian lahan yang kami ingin berkesinambungan. Jadi tidak hanya dipakai beberapa saat saja kemudian lahannya mati karena terlalu banyak pupuk kimia, tetapi kami ingin lahannya itu bisa sekalian kami melestarikan lingkungan gitu. Ini kangkung dan bayam yang sudah siap dipanen besok. Jadi besok kita akan panen kangkung, bayam, selada keriting, selada bokor, dan sebagaimana umumnya tanaman organik kita tidak menggunakan pestisida kimia. Jadi kalau dilihat ada salah satu kelebihan sekaligus kekurangan tanaman organik kami, yaitu ada bolong-bolong karena digigiti oleh serangga ya. Tapi juga itu sekaligus kelebihan karena itu membuktikan bahwa sayuran di kebun kami memang tidak menggunakan bahan pestisida kimia, sehingga hama aja doyan gitu. Jadi kalau buat sebagian besar konsumen kami, kalau hama aja doyan, masa manusia nggak doyan gitu kira-kira.
Selanjutnya ini adalah tanaman kale yang kami tanam secara organik. Jadi bisa kita lihat ada beberapa yang tumbuh dengan bagus, tidak diserang hama dan warnanya hijau sehat dan besar-besar. Tapi juga bisa kita lihat di sini ada beberapa tanaman yang saat ini sedang dalam perawatan kami karena pH tanahnya sepertinya turun. Jadi kemarin kita treatment dengan menambahkan kapur pertanian untuk memperbaiki pH tanah sehingga akan membantu kesehatan tanaman, tidak mudah terserang penyakit dan hama. Dalam waktu 1-2 minggu setelah kita taburkan kapur pertanian, insya Allah dia akan pH-nya akan kembali normal sehingga kesehatan tanaman juga akan lebih membaik lagi. Jadi jenis kale yang kami budidayakan di sini adalah jenis kale curly atau kale keriting, di mana orang mengenalnya dengan sebutan superfood ya, karena kandungan nutrisinya sangat-sangat tinggi. Bahkan untuk vitamin C-nya dia melebihi kandungan vitamin C di dalam pisang. Sebetulnya nutrisi kale itu tidak hanya di daunnya, tapi juga di batangnya. Nah, banyak orang yang lupa batangnya itu banyak mengandung nutrisi sehingga kadang-kadang hanya dimakan daunnya saja. Padahal di batangnya juga sangat-sangat banyak nutrisinya. Sebagaimana terlihat di sini ya, kita melihat ada beberapa pohon rambutan, jambu biji merah, pepaya, pisang. Jadi di sini memang dulu adalah lahan kebun, tetapi hanya ditanami beberapa tanaman buah saja. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya masih bisa dioptimalkan, sehingga pada akhirnya kita selingi dengan tanaman sayur organik, tapi juga tetap mempertahankan tanaman buah yang ada. Dan malah jadinya tanaman buah yang di sini jadinya organik, karena untuk lahan sayur organik itu harus betul-betul menggunakan prinsip organik yang sama sekali tidak boleh kami langgar, karena setiap tahun kami akan disertifikasi untuk betul-betul melihat bahwa memang penanaman sayuran di sini kita lakukan secara organik.
Pak Samen, ini udah selesai tabur pupuknya ya? Berarti setelah ini langsung dicangkul, kemudian tebarin benih kangkung dan bayam ya? Ya. Jadi pupuk kandang yang digunakan di sini adalah pupuk kandang dari kotoran ayam. Jadi kita betul-betul hanya menggunakan pupuk ayam saja untuk budidaya sayur organik di tempat kami. Jadi pupuk kandang ini kita dapatkan dari peternakan ayam. Setelah mereka masukkan ke dalam karung, dikirim ke kita, kemudian kita biarkan selama 2 minggu untuk menunggu supaya pupuk kandangnya jadi apa istilahnya, dingin atau siap pakai. Jadi tidak kita langsung gunakan selesai dari kandang ayam, tapi kita biarkan dulu minimal 1 minggu, 2 minggu. Untuk kualitas lahan sebetulnya yang penting tanahnya cukup gembur ya, karena nanti untuk pH kita periksa. Kalau misalkan pH tanahnya kurang dari standar, kita gunakan kapur pertanian atau dolomit untuk menaikkan pH, kemudian kita campur dengan pupuk kandang. Insya Allah itu udah bisa digunakan untuk memulai pertanian organik. Jadi nggak perlu rumit, nggak perlu ribet, kita bisa melakukan budidaya sayuran secara organik. Mengolah lahan organik itu ya penuh tantangan juga ya, tantangan dan suka duka juga ya. Yang dukanya itu misalkan ketika banyak hama ya. Hama itu bisa dibilang gini, ketika hamanya lagi banyak, sayuran yang seharusnya besok panen dalam 1 malam itu bisa habis. Bisa habis yang bahkan tidak bisa kita panen sama sekali. Itu ketika kita bicara dukanya ya, karena memang kami tidak menggunakan pestisida kimia untuk memproteksi tanaman kami dari hama. Tapi sukanya ya ketika hasil panen kita bagus, disambut baik oleh masyarakat, itu ada kepuasan tersendiri gitu ya, kepuasan yang lebih dibanding dengan nilai uang semata gitu. Jadi ada gregetnya lah kalau ngelihat konsumen kami itu puas dengan sayuran-sayuran kami gitu. Pakcoy itu hamanya itu hama kutu loncat. Jadi kalau kutu loncat itu dia hama yang menyebalkan ya. Menyebelinnya itu karena dia tidak makan daun satu persatu, tapi justru berloncatan dari daun ke daun, sehingga daun-daunan itu bolongnya banyak banget gitu. Bolong-bolong, sehingga buat sebagian orang itu dianggap pemandangannya nggak indah gitu, tampilan sayurnya nggak bagus. Tetapi buat orang yang memahami, mereka melihat ini betul-betul sayuran organik karena hama aja doyan. Gitu. Hama aja doyan sampai dinikmati sedemikian rupa sehingga bolong. Nah itu buat sebagian orang itu justru jadi bukti bahwa kami benar-benar menjalankan prinsip organik secara baik dan benar. Gitu. Wah, kotor. Sekarang kita akan membersihkan dan mempacking sayuran organik sesuai dengan kemasan yang biasa kita gunakan untuk
didistribusikan kepada konsumen yang telah memesan sayur organik dari kami. Pertama kita timbang dulu sesuai dengan berat yang sudah kita tentukan. Jadi setelah kita timbang sesuai berat yang kita tentukan, kemudian kita masukkan ke dalam bungkus plastik yang sudah kita bolongi di bagian bawahnya. Ini gunanya untuk sirkulasi udara dan juga mengeluarkan air apabila sayur yang kita masukkan dalam kondisi basah, sehingga bisa disimpan dalam keadaan kering di dalam kulkas. Untuk memasarkan sayuran, biasanya kami menggunakan fasilitas WA saja ya. WA. Jadi dimulai dulu ketika kami mulai mendapatkan pesanan dari tetangga, dari teman-teman, akhirnya kami himpun kira-kira berapa banyak sih yang mau menjadi konsumen kami. Akhirnya sampai sekarang kita rutin menawarkan lewat WA. Biasanya kami tawarkan setiap hari Selasa. Jadi kami hari Selasa itu kami lihat dulu ketersediaan sayuran di kebun ada apa saja. Kemudian kami broadcast ke konsumen-konsumen kami, termasuk kepada reseller-reseller kami, sayuran apa saja yang tersedia untuk kami panen besok hari Rabu. Jadi begitu kami broadcast hari Selasanya, kami terima pesanan sampai kira-kira hari Rabu pagi. Kemudian kami kumpulkan dan kemudian kami sampaikan kepada teman-teman di kebun, ini loh sayur-sayuran yang harus dipanen, sekian jumlahnya, jenisnya ini apa saja gitu. Perkenalkan, saya Ana, owner Persada Farm. Jadi pada saat awal pandemi, kegiatan mulai dibatasi, ya, kegiatan sosial mulai dibatasi. Jadi saya lebih banyak berkegiatan di rumah. Waktu yang ada saya manfaatkan sebagian di kebun sambil mengerjakan tugas-tugas dari kampus, karena saya juga bekerja sebagai dosen di kampus swasta. Kemudian saya mulai mengoleksi tanaman tabulam pot. Nah, saat itu saya bertemu Pak Fauzi dan Pak Ferdi yang mengajak untuk lebih serius untuk menggarap lahan ini. Harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat, karena ini salah satu juga penyumbang udara bersih, sehingga warga lebih senang, lebih sehat, dapat menikmati udara bersih. Kita mau bikin pupuk organik cair. Kita siapkan bahan-bahannya terdiri dari buah busuk, ada dedek. Nah, pertama-tama kita tuangin air dulu setengah. Air bagusnya sih air cucian beras, itu lebih bagus. Kita gunakan molasnya 500 cc per 20 liter air. Nah,
kita buat sebagai biang ntar. Nah, kita campurkan biangnya dulu. Nah, kita campurin, kita tuangin bahan-bahannya. Berikutnya ada dedak. Ini ukurannya sama 500 gram juga. Kita aduk. Selanjutnya kita tutup pakai plastik. Biar nggak ada udara masuk, kita ikat pakai karet. Didiamkan selama 20 hari. Semenjak kami bermitra dengan Agribusiness and Technology Park dari IPB, setiap tahun kami dilakukan sertifikasi organik oleh mereka. Jadi betul-betul cara kami bercocok tanam itu dipantau, dipastikan bahwa cara-cara kami memang sesuai dengan kaidah-kaidah pertanian organik, di mana kami hanya menggunakan pupuk-pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan, dan juga kita tidak menggunakan pestisida bahan kimia. Jadi semua pupuk maupun pestisida yang kami gunakan adalah berasal dari bahan-bahan organik semuanya. Beberapa kali melakukan sosialisasi untuk mengembangkan pertanian organik di sekitar kami. Tapi terus terang memang untuk sebagian petani kurang menarik ya, karena terus terang hasil pertanian sayur organik itu kalau dilihat hasilnya itu biasanya relatif lebih sedikit dan ukurannya lebih kecil dibanding pertanian konvensional yang menggunakan pupuk kimia. Jadi ini masalah persepsi saja sebenarnya sih. Jadi semakin banyak mereka memahami sebetulnya akan lebih menguntungkan kalau menggunakan penanaman sayur organik. Dengan berkebun organik di tengah pemukiman seperti ini, kita jadi bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Orang-orang juga bisa datang ke kebun kami untuk menikmati hijaunya pemandangan di kebun kami. Kemudian juga secara fisik kita lebih sehat ya, karena akan lebih banyak bergerak di kebun. Kemudian selain itu juga kami ada kepuasan tersendiri ketika kami bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar kami.